Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat beberapa waktu yang lalu, yang mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, ya ada satu meme ya di Facebook yang bagi saya itu sangat unik, sangat menarik. Ya, saya lihat meme itu. Nah, di dalam meme tersebut saudara bertuliskan seperti ini, dan saya juga ikut membagikan meme tersebut. Bunyinya seperti ini. Memang menarik sih, lucu, unik, tetapi memang ada makna yang dalam. Mungkin maknanya tidak positif. Ya, tulisannya seperti ini. Pakai bahasa Manado. Jadi kalau kalau di Indonesia kan seperti ini. Hari-hari mabuk, seperti itu. Tidak pernah ke gereja, suka mencuri, dan seterusnya. Ketika ada seorang meninggal, paling cepat menulis sampai jumpa di Yerusalem Baru. Saya baca saudara meme tersebut ketawa, gitu kan? Setiap hari katanya mabuk, kerjanya mabuk terus, ya, tidak pernah datang ke gereja, suka mencuri, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dan ketika ada orang yang dipanggil Tuhan, paling pertama kasih komentar, sampai berjumpa di Yerusalem Baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat saudara postingan ini, meme ini saudara mungkin gambaran dari banyak saudara orang Kristen yang percaya kepada Tuhan saudara, tetapi memiliki satu pandangan atau satu pemikiran yang berbeda tentang kekristenan. Ya, banyak orang berpikir ketika dia jadi Kristen, ketika dia beragama Kristen, ketika saudara dia menjadi orang Kristen, maka itu otomatis jalan tol ke surga atau jalan bebas hambatan untuk ke surga. Tidak peduli perbuatannya baik, tidak peduli perbuatannya apa saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Yang penting sudah jadi orang Kristen, sudah beragama Kristen, maka menurut dia itu seperti jalan tol saudara bebas hambatan langsung menuju ke surga. Ini saudara banyak pemahaman-pemahaman yang saya pikir saudara harus dimengerti, harus disadari saudara bahwa menjadi orang Kristen tidak serta-merta akan menjadi penghuni surga. Ya, menjadi saudara atau beragama Kristen tidak serta-merta saudara bahwa kita sudah ada di surga. Ini yang saya bilang tadi, meme tadi tersebut, ya, suka mabuk-mabuk, ya kan, tidak pernah ke gereja, tetapi ketika ada orang meninggal, paling pertama buat postingan sampai berjumpa di Yerusalem Baru. Saya berpikir apakah meme tersebut mau menyatakan nanti kalau saya bertobat ya kita berjumpa di Yerusalem Baru. Tetapi apakah dia yakin sekali kalau hari itu juga dia dipanggil oleh Tuhan, dia ada di Yerusalem Baru? Ya kan? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudara orang berpikir jadi orang Kristen itu mudah sekali, ke surga ternyata mudah sekali. Hanya cukup jadi orang Kristen saja, hanya cukup beragama Kristen saja, maka dia pasti ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa agama Kristen menjadi beragama Kristen tidak otomatis kita menjadi penghuni surga. Tidak otomatis saudara kita ada di dalam kerajaan surga. Dalam kekristenan ada standar yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita saudara. Oleh karena itu jangan puas hanya kita menjadi orang Kristen saja, tetapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang
yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang kelihatan saudara ada di mimbar, ya, bukan setiap orang yang kelihatan sedang melayani, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, tetapi yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan mengatakan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan tadi di dalam kekristenan ada standar yang Tuhan beri bagi kita, yang harus kita lakukan saudara, supaya kita ada jaminan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita baca saudara, ya. Di dalam Matius pasal yang kelima, kita baca firman Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Satu ayat saja. Yang ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengatakan seperti ini. Matius 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, ini berat sekali syaratnya, ya. Standarnya saudara yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi pengikut-pengikutnya, bagi kita semua saudara, bukanlah hal yang mudah, bukanlah gampangan saudara, bukan hanya jadi orang Kristen saja, bukan hanya beragama saja, bukan hanya satu pengakuan yang keluar dari mulut kita, walaupun itu penting, satu pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan sesat membandingkan kehidupan kita dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, orang-orang yang hebat secara keagamaan, ya, orang sesuai yang tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menguasai hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau hidup keagamaan kita semua yang hadir hari ini, yang ada di rumah, kalau tidak melebihi, ya, kehidupan keagamaan, tidak lebih benar dari kehidupan keagamaan yang dipraktekkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak layak. Bukan main saudara. Saya berpikir Tuhan ini ternyata ada satu standar yang tinggi yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan main-main jadi orang Kristen, bukan main-main jadi orang percaya. Yang penting sudah percaya saja, ya. Yang penting sudah jadi orang Kristen. Terserah mau hidupnya benar, mau hidupnya tidak benar, pasti ke surga. Maka Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan dikatakan tidak lebih benar? Kenapa Tuhan berkata jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi? Ya, kenapa tidak lebih benar? Tuhan Yesus katakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang baik belum tentu hidup dalam kebenaran. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, saya yakin dia pasti berbuat baik. Kalau mau cari saudara di dunia ini, saya yakin masih banyak orang yang lebih baik dari saya, walaupun mereka tidak seiman dengan saya. Ya, kalau mau cari orang yang lebih baik saudara dari saya, banyak sekali. Mereka mungkin tidak percaya, tapi kalau mau tanding kebaikan kita bisa salah, bisa saja kalah kita. Ya, coba saudara bisa lihat, ada orang yang baik, ada orang yang mengasihi saudara-saudaranya, ada orang yang bisa berkorban, memberikan sesuatu saudara, padahal mereka tidak seiman dengan kita, dan kita belum tentu melakukan hal itu. Perbedaannya saudara yang dikasihi Tuhan,
yang membawa kita ke surga ketika Tuhan mendapati kita benar, bukan ketika Tuhan mendapati kita baik. Ya, kebaikan tidak bisa membawa kita ke surga, tetapi orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dibenarkan oleh Allah, dia pasti hidup di dalam kebaikan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang benar, jadilah orang-orang yang dianggap benar oleh Allah, bukan hanya sekedar menjadi orang baik, karena kebaikan tidak akan pernah membawa kita ke surga, tetapi melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah yang akan membawa kita ke surga. Amin. Siapa yang di sini mau ke surga? Yuk. Ya. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Pasti ke surga tapi jangan sekarang ya. Belum nikah ya. Wajar lah alasannya. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, sudah sekarang aku lebih butuh, ya sudah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan hal ini? Karena mengkritisi kehidupan ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, sehingga Tuhan Yesus berkata, apa yang disampaikan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengarkan itu, lakukan itu, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Wow, ini luar biasa ya. Saya takut sekali saudara ketika ada suara Tuhan ya berbicara kepada Krista. Tuhan bilang begini, Krista, dengarkan pernyataan Pak Ferdi, tapi jangan ikuti kelakuannya. Wah, itu bahaya. Ya kan? Untuk sampai hari ini Krista belum pernah dapat suara seperti itu ya. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang, ya, apa yang disampaikan oleh ahli Taurat, ikuti yang mereka lakukan, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Ya, kenapa saudara-saudara mereka munafik? Kata firman Tuhan, mereka mengajarkan, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Ya, kenapa Tuhan kecam mereka? Mereka suruh orang lain melakukan ini, tapi mereka tidak melakukan. Ini ciri-ciri saudara orang munafik. Ya, ada orang bilang munafik itu artinya muka nabi, pikiran kotor, katanya. Kelihatan dari luar itu kemasannya itu bagus sekali, baik sekali, tetapi di hatinya saudara berbeda. Maka hari ini saudara kita akan membahas tentang kemunafikan. Ya, kita akan membahas tentang kemunafikan. Kenapa, saudara? Tuhan mengecam orang Farisi karena mereka menurut Tuhan adalah orang-orang yang munafik. Tuhan suruh lakukan apa yang mereka perintahkan, lakukan apa yang mereka sampaikan, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Ya, banyak sekali saudara kalau kita baca kenapa Tuhan mengecam mereka. Hingga ada satu ayat, satu pasal berisi dengan celakalah. Celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah engkau. Tuhan mengecam betul saudara orang Farisi karena hidup mereka tidak berpadanan dengan apa yang mereka ketahui. Mereka sudah tahu itu benar, mereka ajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Oleh karena itu Tuhan mengecam mereka. Ya, secara umum saya menulis seperti ini, saudara dapatkan artinya. Munafik adalah sikap yang dilakukan seseorang di mana tidak ada kesesuaian antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia pikirkan dan dengan apa yang dia katakan. Itu munafik. Yaitu adanya sikap di mana tidak ada kesesuaian antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan. Itu saudara orang munafik. Mereka sering memainkan peran dan tidak menjadi dirinya sendiri. Suka bermain peran, suka bersandiwara. Ya, maka siapa di sini yang merasa munafik itu cocok jadi jadi pemain sandiwara? Tentu di sini tidak ada. Ya, saya tidak tahu bersandiwara. Tidak ada bakat, makanya tidak jadi artis. Tidak jadi pemain sinetron. Bukan berarti yang pemain sinetron itu munafik. Nah, ini cuma gambaran saja di mana seseorang memerankan yang sebenarnya bukan dirinya.
Ya, itu saudara ciri dari mereka yang suka bertindak berdasarkan kepalsuan. Seperti pemain sandiwara, mereka saudara menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Jati dirinya saudara ditutupi dengan kepura-puraan. Kita belajar dari contoh firman Tuhan, siapa yang seperti itu? Ada yang tahu yang pernah menyerahkan Tuhan Yesus? Ya, siapa kira-kira? Masa nggak tahu? Yudas. Pak Bobi ada ijazah sekolah minggu, jadi dia tahu. Lulus. Yudas saudara menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan, dia peluk Tuhan Yesus, dia cium dia. Ya, Yudas cium Tuhan Yesus. Bagi orang mungkin yang melihat kalau kita, wow, luar biasa Yudas ini. Dia datang kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhannya, dia peluk Tuhannya, dia cium dia. Dia cium Tuhan Yesus. Ini gambaran dari seseorang yang menutupi jati dirinya dengan kepalsuan, pura-pura. Padahal di balik itu saudara, ada satu tanda yang sudah diberikan kepada orang lain, bahwa ketika saya cium orang tersebut, tangkaplah dia. Ini saudara ya, jati dirinya, kepalsuannya ditutupi saudara. Jati dirinya ditutupi dengan hal-hal yang palsu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai seperti itu. Kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, apalagi hanya untuk menutupi jati diri kita yang sebenarnya. Ya, seperti ada satu cerita, ya, seseorang dia memang kaya raya, tetapi dia hidup saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Dia coba saudara menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan cara-cara yang baik. Contohnya apa? Ya, dia memberi sumbangan ke gereja yang paling besar supaya orang lihat dia baik. Setiap hari Minggu dia datang ke gereja. Tetapi saudara, tujuannya hanya mau menutupi perilaku yang buruk sebenarnya. Saya datang ke gereja aja supaya orang tidak melihat atau tidak mengetahui bahwa sebenarnya saya tidak benar. Tujuannya hanya itu saja, saudara, menutupi perilakunya yang buruk dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, padahal semuanya hanya sandiwara. Dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Ada kan lagu seperti itu? Ya, lagu tahun berapa ini? Tapi kita tidak seperti itu. Kita tidak boleh memainkan peran yang sebenarnya bukan diri kita. Tampil apa adanya, jangan ada apanya. Ya, tampil aja apa adanya. Kalau saya seperti ini, ya sudah seperti ini saja. Tidak usah tampil saudara ada apanya, tapi tampillah apa adanya. Mari kita lihat saudara beberapa ciri dari orang-orang yang munafik, kata firman Tuhan. Kita lihat saudara. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-42. Lukas pasal 6 ayat yang 42. Lukas pasal 6 ayat 42. Firman Tuhan seperti ini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Dari firman Tuhan ini saudara, salah satu ciri dari orang yang munafik, kata firman Tuhan, adalah orang yang sulit sekali melihat kesalahan diri sendiri, tetapi gampang sekali melihat kesalahan orang lain. Melihat dirinya, kesalahan yang ada di dalam dirinya, dia sulit sekali. Bahkan tidak mau saudara menilai dirinya sendiri, menganggap dirinya sudah paling benar. Oleh karena itu dengan mudahnya memberikan penilaian kepada orang lain. Sulit melihat kesalahannya sendiri, tetapi gampang melihat kesalahan orang lain.
Jangan sampai saudara kita menasihati orang lain dan orang lain berkata kepada kita menasihati Ibu Cahaya bilang, ngaca dulu Pak. Nah, itu yang bahaya. Ya, bakaca dulu orang Manado bilang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memberikan nasihat masukan, tetapi orang bilang kamu sendiri nggak melakukan, kamu sendiri lebih parah lagi mau menyuruh saya. Ya, artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat dulu dalam diri kita, apakah kita mungkin lebih parah dari orang itu sebelum kita mau menegur, menasihati orang itu. Seperti ada cerita yang sudah berulang-ulang kali disampaikan, ya, tentang seorang ibu dengan suaminya ketika di dalam rumah melihat jemuran yang ada di tetangganya. Sudah pernah dengar kan? Saya sampaikan. Ya, dia katakan kepada suaminya, "Pak, betapa bodohnya tetangga kita." Suaminya berkata, "Kenapa, Ma?" "Coba lihat, tahu-tahu jemurannya apa? Bajunya masih kotor kok dijemur." Ya kan? Besoknya lagi dia katakan lagi kepada papanya, pada suaminya, "Pak, kok mereka nggak sadar-sadar ya? Tahu-tahu baju masih kotor kok dijemur." Hari ketiga rupanya jendela kaca sudah dibersihkan, kaca rumahnya. Istrinya bilang begini kepada suaminya, ternyata mereka sudah sadar bahwa selama ini baju yang mereka jemur baju kotor. Suaminya bilang, "Ma, tadi pagi Papa bersihkan kaca jendela rumahnya." Ternyata saudara yang kotor bukan bajunya tetangga, tetapi jendela rumahnya yang kotor. Jadi ketika dia melihat, dia bilang, betapa bodohnya tetangga kita, baju kotor kok dijemur. Padahal yang salah bukan di tetangganya, yang salah di rumahnya sendiri, ya, karena tidak membersihkan kaca jendelanya. Seringkali kita seperti itu, saudara, belum membersihkan, saudara, kacamata kita masih kotor, ya, baru kita memberikan penilaian kepada orang lain. Sehingga Tuhan Yesus berkata, keluarkanlah dulu balok yang ada di matamu, baru engkau bisa mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Selumbar itu gambaran dari sesuatu yang sangat kecil, sementara balok yang begitu besar yang ada di matanya dia tidak bisa lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, itu ciri dari orang-orang yang munafik, yang begitu mudah susah mempersalahkan orang lain, yang begitu mudah memberikan penilaian kepada orang lain dan menghakimi orang lain salah, padahal dia lebih parah lagi. Tuhan benar-benar mengecam orang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, terlalu cepat sekali melihat kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit sekali melihat kesalahan diri sendiri. Apalagi ketika orang menegur dia akan membela diri habis-habisan, padahal memang dia salah. Jangan seperti itu. Itu ciri yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jangan jadi seperti itu. Jangan jadi seperti seorang munafik. Ada balok besar di mata, tidak dia keluarkan, tapi selumbar di mata orang lain, dia akan berusaha untuk mengeluarkan. Yang kedua, saudara, mari kita lihat, ya. Kita baca di Matius pasal 6 ayat yang kedua. Kita lihat firman Tuhan ini. Matius pasal 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah ada upahnya. Matius 23 ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kira-kira kita bisa simpulkan orang yang munafik itu orang seperti apa. Ada yang bisa tahu nggak? Dari dua ayat yang kita baca, Matius pasal 6 ayat yang kedua dan Matius 23 ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud
supaya dilihat orang. Kira-kira apa? Bapak Bobi apa? Apa kira-kira maknanya kalau kita tarik keluar? Apa artinya? Suka pamer. Itu ciri yang kedua. Suka pamer. Melakukan sesuatu supaya dilihat orang, ya. Melakukan kebaikan saudara hanya supaya dilihat dan dianggap orang baik. Tuhan Yesus berkata memang mereka sudah ada upaya, tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Ingat saudara, Tuhan Yesus lebih mementingkan motivasi daripada aksi. Itu saudara yang harus diingat oleh orang-orang percaya. Saya selalu mengatakan setiap kali, ya di mana saja, bahwa Tuhan Yesus tidak saja melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat mengapa kita melakukannya. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus lebih tertarik pada motivasi, bukan kepada aksi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun action yang kau buat, tapi kalau motivasi salah, Tuhan tidak berkenan. Jangan melakukan sesuatu supaya dianggap orang baik. Jangan melakukan sesuatu supaya dianggap orang dermawan. Tetapi lakukanlah sesuatu karena saya mengasihi Tuhan, maka saya pun mengasihi orang lain. Wujud dari kasih kita kepada orang lain adalah rasa peduli saudara, yang didasarkan karena kasih kita kepada Allah, bukan didasarkan pada kemauan kita supaya dilihat oleh orang lain, supaya ada kesempatan bagi kita untuk pamer kepada orang lain. Jangan seperti itu. Apalagi saudara masa pandemi seperti ini, kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Tetapi ingat saudara, jangan dilakukan itu hanya supaya dianggap baik oleh orang lain. Tetapi justru ini peluang bagi kita untuk berbuat baik, untuk mewujudkan kasih Allah kepada dunia lewat perbuatan baik kita karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi jangan sampai saudara hanya karena kita mau pamer, mau memperlihatkan kepada semua orang kita baik. Tuhan bilang sudah ada upahnya, tetapi Tuhan mengecam orang-orang tersebut sebagai orang-orang munafik yang melakukan sesuatu hanya dimaksudkan supaya dilihat oleh orang lain. Bagusnya orang yang suka pamer ini buat pameran sendiri. Ya. Seperti itu saudara, pamer, bangga. Kalau orang-orang munafik ini saudara, Tuhan bilang orang-orang ini kamu berdoa katanya panjang-panjang. Jadi sampai berdoa panjang-panjang, ya. Kayaknya saya melihat ini nggak panjang-panjang berdoa. Maksudnya saudara berdoa panjang-panjang di muka umum supaya kelihatan benar. Kelihatannya rohani. Itu yang Tuhan bilang. Ya, tapi kalau di rumah saudara berdoa 1 menit saja sudah terasa lama. Ya, tetapi kalau di luar saudara di lorong-lorong, di pasar-pasar, ya mereka berdoa kata Tuhan panjang-panjang dan seterusnya memperlihatkan mereka rohani. Pertanyaannya kalau mereka lagi sendiri berdoa nggak panjang begitu? Ya, jangan jadi orang munafik. Apa yang kita perbuat saudara harusnya itu jadi gaya hidup, bukan hanya saudara situasional. Kadang-kadang tertentu saja kalau ada orang lihat kita berdoa, kalau ada orang lihat tidak lihat kita tidak berdoa. Jangan seperti itu. Jangan jadi orang yang suka pamer, cari-cari muka. Saya bingung juga loh orang ada istilah cari muka. Mukanya sendiri ya sudah tidak tahu. Itu saya tidak bisa memahami itu ya, saya artikan begitu saja. Yang cari muka adalah orang yang bodoh, muka yang sendiri tidak tahu. Kalau ada arti lain, ya saudara artikan sendiri. Hanya suka mencari pujian. Tidak perlu sesuai kita mendapatkan pujian dari orang-orang duniawi, tetapi kita mendapatkan celaan dari Allah. Lebih baik saudara orang mencela kita, tetapi kita mendapat pujian dari Allah. Ya, Tuhan berkata berbahagialah engkau karena ini, berbahagialah engkau karena ini, berbahagialah engkau karena ini. Saya lebih baik seperti itu, walaupun dicela oleh dunia, tetapi dibela atau saudara dipuji oleh Allah.
Ya, harusnya seperti itu. Jangan suka pamer. Kalau mau pamer terus ikut pameran aja. Jangan suka pamer di depan orang banyak. Ya, kalau bisa memuji Tuhan, pakailah talenta karunia itu untuk memuji Tuhan. Kalau bisa memain musik, mainlah musik itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu pelayanan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita kalau ajak orang tidak ngajak, ayo main ya, tapi kita ajak itu pelayanan ya hari Minggu ya. Karena itu semua pelayanan. Saudara jangan berpikir bahwa pelayanan hanya saya yang berkorban. Hanya ketika yang MC saudara ada di situ untuk pelayanan, sama upahnya. Saudara datang di tempat ini menyapu saja itu sudah pelayanan, sudah sama upahnya dengan saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi pandang segala sesuatu, karena Tuhan bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu loh. Kita bekerja saja, kita melakukan itu untuk Tuhan, itu sudah pelayanan. Jadi saudara kasih Tuhan ketika bermain musik itu sudah pelayanan. Itu bernilai, berharga di mata Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah dipercayakan untuk melayani, melayanilah dengan segenap hati, semuanya untuk Tuhan, bukan supaya untuk dilihat oleh orang lain. Ya, apalagi kita sekarang sudah terkenal, orang sudah lihat di mana-mana. Jadi sudah, sampai di mana-mana sudah terkenal. Ya. Ya kan Jen? Karena semua orang menyaksikan beribadah saudara bersama-sama walaupun ada di rumah. Tapi ingat, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ketika dalam memasuki Yerusalem, kita lihat kan orang menyambut dia, ada yang mengambil daun palem ditaruh di jalan. Yesus ada di atas keledai. Harusnya yang bangga siapa? Harusnya yang bangga siapa? Keledai harusnya. Iya, harusnya yang bangga keledai. Keledai bisa jatuhkan Tuhan karena dia bangga. Dia berjalan kan dialasi oleh daun palem. Dia bisa bangga. Saya yang bangga ini karena saya yang membawa Tuhan. Dia bisa kasih jatuh Tuhan. Tapi tidak. Kita harusnya gambaran seperti itu. Apapun yang kita berbuat, orang memperlakukan kita seperti apapun, itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan suka pamer. Itu ciri dari orang-orang yang munafik. Kita lihat lagi, apalagi ciri dari orang yang munafik. Mari kita lihat. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-27 dan 28. Ini berkaitan semua dengan teguran orang Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Kalau kita baca semua ayat ini dari Matius 23 ini berisi tentang kecaman Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Memang banyak sekali ciri-ciri dari orang munafik, tapi saya hanya ambil beberapa saja. Dikatakan demikian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Wow, luar biasa. Ya. Tuhan sendiri bilang, hai kamu orang-orang munafik. Ya, saya kalau lihat saudara di acara apa ya, apa ini yang Calvin suka, apa acaranya itu? Acara yang di OVJ. Ya, kadang saudara kalau lagi ada satu momen, seringkali biasanya sih yang sering diolok itu Sule atau yang lain-lain. Apa, bukalah topengmu, ini sudah wajah saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang hidup tetapi kembali lagi ke yang pertama, bukan dirinya sendiri. Dia memakai topeng saudara, tapi topeng itu dinamakan topeng kemunafikan.
Ya, dari luar saudara kelihatan senyum-senyum, tapi di hatinya tidak seperti itu. Dari luar tampak benar kata Tuhan, tapi di dalamnya begitu bobrok luar biasa. Tuhan menyatakan orang munafik ini seperti apa? Seperti kuburan yang kalau di luar saudara kelihatannya bagus sekali, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Apalagi kalau kuburan dari orang-orang tertentu, mungkin saudara bisa seharga rumah kuburan mewah, tetapi di dalamnya saudara penuh tulang belulang. Ini saudara ada juga contoh tentang yaitu seseorang memberikan kado, bungkusnya bagus kemasannya, tapi di dalamnya ada bom. Itulah gambaran dari orang-orang yang munafik. Lebih baik kita jadi seperti buah durian katanya. Di luar kelihatannya tajam, tapi di dalam begitu enak untuk dinikmati. Jangan seperti buah apa katanya? Kedondong, mulus di luar, tetapi di dalam banyak serat-serat, tidak terlalu enak untuk dinikmati. Tuhan mau saudara supaya kita tampil apa adanya. Jangan penuh dengan kepura-puraan. Ya, artinya apa saudara? Orang yang munafik adalah orang yang tidak sama antara dalam dan luar. Luar dan dalam itu berbeda. Tuhan mau saudara orang percaya dia sama, apa yang ada di dalam dirinya harusnya sama dengan apa yang dia tampilkan, harus sama dengan apa yang dia lakukan, supaya Tuhan tidak mengecam kita. Tuhan mengecam orang Farisi karena mereka seperti itu. Mereka kelihatan rohani, dikemas sudah sebagai selayaknya orang yang begitu rohani, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang, di dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan, kata firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita didapati oleh Tuhan seperti itu. Ya, jangan sampai anak-anak Tuhan begitu. Beda saudara, hanya kelihatan suci ketika ada di gereja, hanya kelihatan baik ketika ada di gereja, tapi keluar saja dari pintu gereja sudah berubah. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Dia harus mempertahankan, harus konsen saudara terhadap apa? Harus mempertahankan antara perilakunya ketika dia ada di gereja, di luar, dimanapun saudara harus tetap sama. Konsistensi perbuatannya dimanapun dia berada. Jangan sampai saudara Tuhan melihat seperti itu. Tuhan melihat Pak Ferdi lagi khotbah, Tuhan bilang kamu munafik. Ya. Dari luar kelihatannya baik, dari luar kelihatannya wah. Kalau di gereja susah kelihatan rohani, melayani Tuhan, bahkan bisa berkhotbah. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mata Tuhan kita dicelah oleh Tuhan. Tuhan mengatakan celakalah kamu, setiap hari Minggu kamu berkhotbah, tetapi kamu munafik, kelihatan rohani, tetapi di dalammu penuh dengan kedurjanaan dan kemunafikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan bilang, enyalah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Sudah bernubuat, mengadakan mujizat bagi Tuhan, tetapi Tuhan malah mengatakan pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terlalu mengkultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga hanya manusia biasa, masih banyak kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dapati ada sesuatu yang keliru di dalam diri saya, ya, dengarkan saja. Kalau ini firman Tuhan, lakukan. Ya, saya pun berusaha seperti itu. Apa yang saya sampaikan harus saya melakukan. Ya, kalau saya belum melakukannya, berarti saya berkhotbah hari ini. Itu juga untuk diri saya sendiri. Karena firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua. Dia bisa menusuk sana, dia juga bisa menusuk ke saya. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang saya sampaikan ini juga
itu juga berbicara kepada diri saya sendiri, supaya tidak menjadi orang-orang yang munafik, hanya kelihatan rohani saja dari luar, tetapi di dalamnya saudara tidak seperti itu. Akhirnya Tuhan mengecam mereka. Dan yang terakhir, saudara, apa yang Tuhan sampaikan tentang kemunafikan? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 23 ayat 23. Matius pasal 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa saudara maksudnya? Tuhan melihat, mengecam orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka terjebak dengan rutinitas belaka, tetapi hal yang penting mereka abaikan. Jangan sampai saudara ibadah itu hanya menjadi satu rutinitas. Jangan sampai saudara pelayanan hanya menjadi satu rutinitas belaka. Saya datang melayani hanya sekedar rutinitas saya melayani, tapi tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengatakan, hai kalian orang-orang Farisi, celakalah kalian. Kalian bayar ini, kalian bayar itu, tetapi yang jauh lebih penting kau abaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hanya terjebak dengan rutinitas ibadah dan pelayanan. Datang beribadah, datang melayani, tetapi setelah itu saudara tidak mempraktekkan kehidupan sebagai seorang pelayan. Tuhan bilang yang lain kamu lakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Yang paling penting saudara kata firman Tuhan adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu yang penting saudara. Melayani tapi tidak taat pada perintah Tuhan, itu sama aja sia-sia. Ya, melayani saudara datang beribadah, tetapi setelah pulang beribadah tidak lagi taat kepada firman Tuhan, maka itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hanya terjebak kepada rutinitas belaka. Ibadah hanya dilakukan hanya sekedar rutinitas. Ibadah pelayanan saudara hanya dilakukan sekedar rutinitas saja, akhirnya tidak berdampak terhadap dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengecam orang Farisi karena mereka seperti itu, hanya terjebak dalam rutinitas. Beribadah, melayani, setelah itu tidak melakukan firman Tuhan. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah melayanilah dengan sungguh-sungguh, dan kehidupan sehari-hari buktikanlah bahwa kita seorang pelayan Tuhan. Jangan hanya melayani, memuji Tuhan sungguh-sungguh kalau lagi singers, kalau lagi MC, wah angkat tangan, ya kan, sampai lompat-lompat. Tapi kalau hanya duduk diam jadi jemaat, tidak melayani, tidak memuji Tuhan. Jangan seperti itu. Saya bersyukur di jemaat kita tidak ada seperti itu. Amin. Ya, pemuji Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari anak-anak Tuhan, jangan sampai Tuhan mengecam. Ya, celakalah hai kamu pelayan-pelayan di Bukit Hermon. Kamu taat ini, tetapi yang ini kamu abaikan. Jangan jadi seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan hari ini kepada kita, ya. Kalau toh kita ada seperti itu, kita berkata, Tuhan terima kasih hari ini saya ditegur. Kalau tidak ada di antara kita seperti itu, berkatalah, Tuhan terima kasih hari ini saya diingatkan. Ya, jadi firman Tuhan selalu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi jangan sampai selesai berkhotbah hari ini baru Natalina, pas sekali firman Tuhan ini Kristen. Jangan sampai seperti itu. Firman Tuhan itu selalu tetap untuk saya. Ya, siapa saja yang mau melayani, saya selalu berkata, Tuhan terima kasih.
hari ini saya diingatkan. Kalau saya ditegur hari ini, saya berkata, Tuhan terima kasih, hamba Tuhan ini Tuhan putus untuk menegur saya. Harus seperti itu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Itu kata firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mari jadilah pengikut Kristus, jadilah orang percaya, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang hanya tidak terjebak dalam rutinitas belaka, tetapi kita sungguh-sungguh mempraktekkan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita tidak layak hidup masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, siapa yang mau masuk surga? Amin. Itu tandanya kita bukan orang-orang munafik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.